Bismillah, bertemu lagi dengan saya Umar Al-Fatih dalam edisi Jalan-Jalan. Pada kali ini kita menyaksikan suasana PPKM darurat dari Bekasi Kota ke Bekasi Kabupaten. Nah, saat ini kita sedang berada di jalan sekitaran Rawapanjang ya. Rawapanjang ini pada hari ini kondisinya cukup lengang, dan hari ini tanggal 18 Juli 2021. Nah, ini kita sudah hampir sampai di perempatan Teluk Buyung ya, Teluk Buyung. Ya hampir sampailah ke terminal Bekasi. Cuman karena ini kita syutingnya dari sebelah kanan ya, kebetulan pada saat ini saya sedang mengendarai motor ya, pakai motor, jadi ngesutnya sebelah kanan. Nah, ini perempatan hampir sampai ke terminal Bekasi. Nah, jadi terminal Bekasinya nggak kelihatan ya. Jadi posisi terminal Bekasi itu ada di sebelah kiri. Nah, nanti bisa kelihatan. Nah, ini mulai pertokoan ini sudah merupakan wilayah terminal Bekasi. Ada angkot, ada helm ya. Nah, ini sudah masuk terminal Bekasi. Dan ini masih masuk wilayah Kota Bekasi. Jadi bagi sobat yang kebetulan tinggal di sini paham sekali kalau wilayah ini ya, dan mungkin yang suka ke Bekasi, nah inilah gambaran Kota Bekasi. Atau bagi yang belum pernah ke Bekasi, nah ini Bekasi yang merupakan daerah penyangga ibu kota DKI Jakarta, di mana wilayahnya merupakan daerah yang cukup padat penduduk, juga wilayah industri banyak di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nah, kebetulan kita ini udah sampai di hampir sampai Ampera. Nah, dekat Ampera ini ada stasiun Bekasi. Lagi-lagi stasiun Bekasi, Kota Bekasi Timur ya. Jadi ada di sebelah kiri, jadi nggak kelihatan. Nah, ini namanya wilayah Ampera. Ampera ini hampir sampai ke bola kapal. Nah, di depan sana kita sudah kelihatan ada proyek pembangunan jalan. Kalau nggak salah ini pembangunan jalan underpass Bulak Kapal. Jadi untuk saat ini bagi pengendara kendaraan mungkin agak terganggu ya lalu lintasnya karena ada pembangunan proyek jalan ini. Dan biasanya memang di wilayah sini ini Bulak Kapal memang cukup padat, cukup ramai, sering terjadi kemacetan karena di sini banyak berhenti angkot ya, bus besar keluar kota, biasanya kota-kota yang dekat. Nah, biasanya di sini. Nah, ini kita masih di sepanjang jalan Bulak Kapal ya. Kalau kita lihat di sebelah kirinya ada Taman Makam Pahlawan ya, ada Taman Makam Pahlawan, cuma kita nggak shoot ya, sekali lagi nggak shoot. Nah, di balik dari dinding ini sebelah sana ada kantor Samsat Kota Bekasi. Jadi buat rekan-rekan sobat yang ingin ngurus surat kendaraan, ada di sini Bulak Kapal. Ini showroom Suzuki ya, sampai sini batasnya. Nah, kita sudah hampir mencapai perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nah, nanti biasanya ada tandanya nih. Nah, ini perbatasan ya. Pas di sinilah perbatasan
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi kita sebut Sasak ya, ada Sasaknya itu. Sasak itu jembatan ya. Sobat, kita sudah masuk di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ini nggak beda jauh dengan Kota Bekasi. Kondisinya saat ini pada masa PPKM darurat ini agak lengang ya, agak lengang, jadi tidak begitu ramai karena kegiatan masyarakat dibatasi. Nah, kalau buat sobat yang kebetulan tinggal di sini atau pernah lewat sini, di sini ada perusahaan industri otomotif terbesar ya. Ada perusahaan otomotif terbesar yaitu Suzuki. Di sini diproduksi baik mobil maupun motor ya. Jadi kadang di wilayah sini banyak mobil-mobil yang diparkir ya. Nah, kalau kita masuk ke sana tuh parkiran mobil banyak sekali ya. Jadi kita bisa lihat mobil-mobil baru, motor-motor baru ya. Kita sudah hampir sampai ke Toyogiri. Ini Toyogiri, kalau ke kanan tuh Toyogiri. Nah, gak jauh dari sini kita ketemu pertigaan lagi, yaitu pertigaan Indoportland. Nah, kita belok ke kiri berarti ya, pas di pertigaan sini. Nah, tuh. Nah, lanjut lagi kita jalan terus ya, karena perjalanan kita ini masih cukup jauh. Lumayan lah perjalanannya dengan motor ya, karena kondisi jalannya nggak begitu ramai, jadi kita bisa laju kendaraan kita dengan kecepatan yang ya cukup lumayan lah ya, jadi tidak banyak kendaraan. Pada hari biasa ini jalanan ini cukup ramai ya, karena di kanan kiri ini banyak pabrik-pabrik. Di sini ada pabrik minuman, ada Sosro ya, ke kanan sana tuh ada pabrik konveksi pakaian ya. Dan wilayah sini kanan kiri di wilayah Kabupaten Bekasi ini dipenuhi dengan pabrik-pabrik kecil maupun pabrik-pabrik besar. Ya. Nah, jadi inilah gambaran Kabupaten Bekasi pada masa-masa PPKM darurat ini. Walaupun dibatasi, tetap kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa, walaupun tidak begitu ramai ya. Ya, seakan-akan masyarakat itu boleh dibilang ya ada yang cuek dengan keadaan, ada yang ya khawatir juga, tetap diam di rumah. Nah, kita sudah masuk ke wilayah Tambun. Di Tambun ini ada gedung bersejarah, gedung perjuangan ya. Di sini ada namanya Museum atau Gedung Juang. Nah, Gedung Juang ini merupakan gedung bersejarah yang ada di Kabupaten Bekasi. Buat sobat yang ke Kabupaten Bekasi boleh berkunjung ke Gedung Juang ini, banyak sekali benda-benda peninggalan bersejarah yang ada di situ. Nah, kita kalau ke kiri itu ke Underpass Tambun, sampai juga ke Stasiun Tambun. Di sini wilayah macet juga nih, ya, wilayah macet juga. Jadi kadang-kadang crowded kalau kita lewat sini. Nah, ini kebetulan ya karena ini PPKM ya, jadi agak sepi. Ada Masjid At-Taqwa Tambun yang merupakan juga masjid tertua di Tambun. Nah, kita lihat, kita saksikan bagaimana kondisi jalan raya di Kabupaten Bekasi. Kita sudah masuk di wilayah ini ada Yaping ya, sebelah kanan kiri ini ada sebelah kiri khususnya ada perguruan Islam Yaping yang cukup terkenal. Jadi ini banyak santri-santrinya yang bermukim di sini, baik putra maupun putri. Nah, kita lanjut terus ya dengan kondisi jalan yang
ya buat kita itu nyaman kalau untuk kondisi seperti ini. Biasanya kalau orang-orang yang tinggal di sini tuh malas untuk keluar, karena apa? Karena macet, ya, macet, krodit, ya, jadi nggak begitu suka kalau keluar, mendingan di dalam. Jadi kondisi PPKM ini, kondisi di jalan raya justru sepi. Kalau di dalam biasanya rame karena orang lebih enak di dalam lingkungan, misalnya di mana gitu. Nah, kita sudah sampai di pertigaan Kompas. Nah, ini pertigaan Kompas. Kalau ke kiri kita masuk ke perumahan Kompas. Jadi ini namanya lampu merah Kompas. Jadi ke kiri itu ada perumahan Kompas, ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Tetap di kanan kiri ini ada pabrik-pabrik, ada perusahaan. Kalau dulu di sebelah kiri ini ada pabrik kau, ya kalau nggak salah itu. Pabrik kau itu apa, sampo atau apa ya? Ya sejenis itulah kira-kira. Nah, lanjut terus sampai ke pertokoan. Ini pertokoan yang cukup ramai di sini, ya. Ada banyak pertokoan yang di sini. Dan sebelah kanan kita ini ada Medland Tambun. Ini perumahan mewah, perumahan elit yang ada di Tambun. Ya nggak elit banget sih, tapi ya lumayan lah, ya. Ada Medland. Jadi banyak perumahan-perumahan di sekitaran Tambun ini, banyak juga perkantoran maupun pabrik-pabrik kecil yang ada di wilayah Tambun ini. Makanya memang Tambun ini atau Kabupaten Bekasi ini menjadi wilayah industri. Nah, kita selesai di Tambun, sekarang kita masuk ke wilayah Cibitung. Kita sudah sampai ke Cibitung, atau ya sebetulnya masuknya sih ini wilayahnya Cikarang Barat, tapi orang lebih kenal ini Cibitung. Karena apa? Di sini ada pasar sayur terbesar di Kabupaten Bekasi, yaitu Pasar Induk Cibitung. Kalau di Jakarta ada Pasar Induk Kramat Jati, di sebelah kiri kita ini ada pasar sayur terbesar di Kabupaten Bekasi, yaitu Pasar Induk Cibitung. Jadi kalau mau beli sayur, mau beli buah, mau beli apapun juga, di sini tempatnya nih, ya, di Pasar Induk Cibitung. Kalau kita masuk ke sebelah kiri, ya, pertigaan ini, nah di situ ada stasiun, ya, ada juga perumahan-perumahan terus ke dalam sana. Nah, di sini nanti sebentar lagi kita sampai ke RSUD Kabupaten Bekasi nih, sebelah kiri itu kelihatan, ya. Nah, RSUD yang ada di Kabupaten Bekasi yang terbesar. Dulunya itu tempat apa ya? Tempat prostitusi. Orang bilangnya apa namanya? Apa namanya tuh? Saya juga lupa, dengan Rawamangun atau apalah ya, tempat prostitusi lah, ditutup oleh bupati, ya. Kebetulan bupatinya waktu itu Bapak Haji Ustadz Sadudin, ya, yang menutup tempat prostitusi itu dan dirubah menjadi RSUD Kabupaten Bekasi. Nah, kita sudah masuk ke wilayah industri. Ini wilayah industri sebelah kiri. Kalau kita masuk ke sebelah kiri ini ada industri, ada Panasonic, ada Sosro, ada apa dan lain sebagainya, banyak situ, ya. Jadi kawasan industri lah kita bilang, ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada di atas, kita lihat ada jalan layang, ya. Nah, itu jalan tol yang menghubungkan nanti insya Allah Tanjung Priuk sampai ke Cibitung. Nah, ini jalan tol bakal calon, ya, bakal calon jalan tol. Nah, nanti kita akan masuk nih, kita lagi kalau ke kiri itu nanti ada pintu masuknya kalau nggak salah, ya. Itu nggak jauh, ya.
Gak jauh dari sini nanti akan ada gerbang tol lah kita bilang. Jadi masuknya mungkin nanti dari situ ya. Nah berikutnya nanti nih ya kita akan ketemu dengan perusahaan apa namanya, minuman terbesar ya. Ini sebentar, nah ini sebelah kiri ini pintu atau gerbang tolnya ya, nanti itu gerbang tolnya tapi belum dibuka ya, belum ada yang lewat, belum boleh lewat. Nah baik, sebelah kanan nanti ini ada, teman nggak kelihatan ya, sebelah kanan itu ada perusahaan minuman terbesar yaitu Coca-Cola ya. Coca-Cola, jadi di sini pabriknya buat sobat yang pengen tahu ya, itu perusahaan Coca-Cola di situ, cuman mohon maaf nggak dilihatin ini ya. Kita lanjut lagi, masih wilayah Cibitung atau ini kita sebut Cikarang Barat ya. Cikarang Barat, Cikarang Barat ini apa namanya, banyak, ada beberapa tempat desa ya, ini beberapa kecamatan. Nah jadi karena kitanya mau pergi ke daerah Telaga Murni, jadi mungkin nggak jauh dari sini ya, nanti kita akan sampai ke belokan Telaga Murni. Jadi ada beberapa perumahan yang ada di wilayah sini, pabrik-pabrik juga banyak. Jadi rata-rata yang ngambil perumahan sini dan yang apa namanya, yang ngontrak ya, ada juga kontrakan di wilayah sini, itu rata-rata adalah karyawan pabrik. Nah ya, jadi karyawan pabrik banyak tinggal di sini. Dan wilayah Cibitung ini sebetulnya ada yang unik ya, ada perpaduan bahasa antara bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Jadi kalau kita kesini tuh ada satu wilayah yang dia menggunakan bahasa Sunda. Nah, dia menggunakan bahasa Sunda tapi Sundanya Sunda kasar. Ada sedikit bahasa Betawinya, ada logat-logat Betawinya. Jadi ada beberapa wilayah yang menggunakan bahasa Sunda, ada yang beberapa wilayah yang memang pure bahasa Betawi. Jadi udah hampir perpaduan. Jadi kalau wilayah wilayah Bekasi ini terbagi dua ya. Ada totok memang bahasanya Bekasi atau bahasa Betawi, dan ada yang bahasa Sunda. Baik, kita sudah sampai. Ini review saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.